Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Pratama, NPM 1921020621. Di sini saya akan menjelaskan sumber hukum Islam oleh dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradipta MHI. Di sini saya akan menjelaskan Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber hukum utama dan pertama dalam hukum Islam. Hal tersebut juga diperlukan untuk mengatur perilaku manusia, baik dengan manusia itu sendiri maupun dengan makhluk lainnya secara horizontal. Argumentasi yang menyatakan Al-Quran sebagai hukum dan dalil pertama dan utama ditentukan oleh pada Al-Quran itu sendiri dan pada ayat-ayatnya. Al-Quran secara redaksional bersifat takdi al-wujud, yang berarti adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentik dan kebenarannya. Yang kedua, Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan pertama hukum Islam yang bersifat global. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampaian ajaran Al-Quran diberikan wahyu untuk menyampaikan kepada umat Islam. Dengan demikian Al-Sunnah dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan takhir berkedudukan sebagai hukum kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa secara normatif ayat Al-Quran menyeluruh untuk taat kepada Rasul, dan ini terkandung dalam surah Al-Nisa ayat 13. Yang ketiga, akal dan proyeksi istihad. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memerhatikan alam sekitar menggunakan otak dalam diri kita sendiri. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahir suatu ide atau gagasan. Berdasarkan itu dibagi menjadi dua, yaitu memahami nilai-nilai ajaran agama, dan yang kedua memahami dan memilih dan menyeleksi doktrin agama. Yang B itu proyeksi istihad. Istihad menurut bahasa berarti usaha yang keras bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi istihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni atas pedoman pada peraturan hukum yang benar. Sekian dan terima kasih yang telah saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.